Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan presentasikan mengenai tugas dan fungsi public relation atau humas. Yang pertama yaitu humas pemerintahan. Hubungan masyarakat pemerintah atau humas pemerintah adalah lembaga humas yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, aktif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah. Dalam pemerintah, humas sering diposisikan sebagai corong atau suara dari pemerintah dalam berhubungan dengan publik, sehingga menjadi posisi yang sangat bertanggung jawab. Dan adapun tugas humas pemerintahan pertama yaitu mengamankan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan dan menyebarkan pesan atau informasi. Ketiga, menjadikan komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjabati kepentingan instansi. Keempat, berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi stabilitas dan keamanan politik. Kedua, yaitu fungsi humas pemerintah pusat. Pertama, menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan perencanaan dan hasil yang telah disepakati. Kedua, menerangkan dan mendidik publik mengenai perundangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat. Ketiga, memberikan penerangan kepada penduduk sebagai cara pelaksanaan sistem pemerintah daerah dan mengenal hak dan tanggung jawab mereka. Dan peran strategis humas pemerintah mengandung 5 unsur, yaitu credibility, context, clarity, continuity, dan channel. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yaitu tentang fungsi dan peran public relation dalam organisasi pendidikan. Untuk peran yang pertama yaitu memudahkan dan menjamin arus opini yang mewakili lembaga pendidikan, sehingga kebijakan dan operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan publik tersebut. Yang kedua yaitu menasihati pimpinan lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan agar kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi pendidikan dapat diterima secara maksimal oleh publik. Yang ketiga yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan program. Hal ini dimaksudkan untuk memunculkan atau menimbulkan penafsiran yang positif atau baik terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi pendidikan itu sendiri. Selain dari ketiga peran yang sudah saya sebutkan tersebut, sebenarnya masih ada beberapa peran lain dari humas dalam pendidikan, seperti halnya yaitu memasarkan atau membangun image yang baik agar masyarakat percaya pada lembaga pendidikan tersebut. Peran lainnya yaitu humas dapat berperan membina dan mengelola hubungan yang baik dengan publik internal untuk membangun dan menjaga lembaga pendidikan itu sendiri. Peran humas lainnya yaitu humas dapat berperan untuk membina dan menjaga hubungan yang baik dengan publik eksternal.
publik eksternal sendiri yaitu adalah masyarakat. Sedangkan untuk fungsi dari humas dalam lembaga pendidikan itu sendiri, mungkin humas pendidikan dapat berfungsi sebagai mediator baik secara langsung atau tatap muka dan secara tidak langsung atau melalui media dan pers. Dan fungsi lainnya mungkin humas berfungsi untuk memasarkan atau mempromosikan sebuah lembaga pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penanganan Public Relation menurut Gottlieb and Center serta Canfayet. A. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. B. Membina hubungan harmonis antara publik ekstern maupun intern. C. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi ke publik dan menyalurkan opini publik kepada masyarakat. D. Melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum.